Kembali di channel kita yaitu Gearbox Head dari Reed Walker. Hari ini kita akan masuk ke restorasi Honda CS1 part 5, dimana kita akan menjelaskan apa yang sudah kita ganti. Berikut adalah videonya. Dalam proses restorasi Honda CS1 ini gampang-gampang susah ya, terlebih dari ketersediaan spare part, terutama waktu kita cari di pasaran. Spare part CS1 itu susah dicari, sekalinya ada ya harganya luar biasa, harga bajak laut ya, karena mungkin susah nyari spare part ini, jadinya harganya cenderung mahal. Solusinya adalah kita harus bisa mencari part substitusi atau minimal part copotan yang masih layak pakai dan juga bisa kita aplikasikan di motor Honda CS1 kita yang akan direstorasi. Berikut adalah part yang sudah kita beli ya. Kita beli jok MB-Tech warna coklat dan hitam, nanti yang diaplikasikan warna coklat. Nah, seperti ini hasilnya. Kurang lebih kulit joknya lumayan bagus, harganya itu 50.000, kita beli di lapak online. Teksturnya ini tekstur kulit jeruk, seperti standar bawaan pabrik. Saya suka warna coklat selain warna hitam, yaitu karena terkesan elegan dan juga tidak monoton ya, tidak seperti warna hitam yang cenderung gampang bosan. Nah, ini adalah aplikasi body CS1 yang sudah kita cat di part sebelumnya dan sudah kita tempel stripping. Kondisinya masih setengah jadi karena memang kita harus menunggu part-part yang harus kita lengkapi, terutama part yang sulit dicari ya. Itu butuh waktu pengiriman dan sebagainya, karena memang kita ada beli part yang di luar wilayah kita, sehingga kita harus menunggu apa yang harus kita beli itu sehingga kita bisa langsung pasang di Honda CS1 setengah jadi ini. Bagian lampu sudah kita pasang, bagian visor sudah kita pasang, headlamp segala macam, fitting lampu sudah kita pasang, dan ini juga sudah tahap pembersihan ya, pembersihan rangka, kita cat ulang rangkanya bagian yang berkarat, dan baut-baut yang berkarat tentu harus kita ganti yang menjadi stainless yang anti karat sehingga lebih awet ya dibandingkan baut standarnya. Lalu kita juga membeli beberapa part. Oh ya, speedometer juga kemarin itu sunburn ya, terbakar matahari jadi lebih buram, nggak kebaca gitu. Akhirnya kita coba servis seperti ini ya, walaupun kurang rapi, seenggaknya kita bisa iseng lah mencoba nyerpis dan hasilnya seperti ini. Mungkin lain kali kalau memang rusak lagi, saya akan bawa ke tempat yang lebih profesional dalam servis speedometer, karena ini sifatnya kepepet ya, budget, akhirnya servis sendiri. Yang penting bisa nyala dan memberitahu kita soal indikasi seperti speed, kecepatan, fuel indicator seperti kapasitas bensin, RPM, posisi gear dan sebagainya. Jadi hanya fungsi aja yang kita pikirkan di tahap perbaikan speedometer ini. Jadinya kita terkesan buru-buru dan akhirnya kurang maksimal ya eksekusinya. Lain kali akan kita bawa ke tempat servis yang profesional. Setelah itu saya juga membeli beberapa part, yaitu magnet. Ini akan kita pasang di bagasi tengah covernya. Nah, di bagian sini kita lem menggunakan lem epoksi ya, sehingga keras. Nah, seperti ini. Karena yang sudah kita bahas kemarin, bagasi kita tidak ada kuncinya, sehingga
langsung kita tutup tanpa kunci. Jadi supaya lebih melekat ya harus kita kasih magnet. Hasilnya seperti ini nih. Jadi langsung nempel di bodinya. Nah, seperti ini. Magnetnya kita tempel di dua sisi, jadi bagian dalam dan bagian luar pada cover dan juga tutup pada bagasinya juga ya. Nah, kita juga beli stiker cutting khusus untuk aplikasi di bagian under cowl atau penutup knalpot ya. Posisinya ada di bawah. Kita juga beli beberapa jenis stiker lainnya, emblem Honda ini. Ya seperti biasa kita lap dulu dengan alcohol swab agar tidak ada debu. Nah seperti inilah hasilnya. Harusnya saya beli dua ya, tapi ya nggak kepikiran, akhirnya cukup beli satu aja lah, nggak apa-apa. Di satu sisi aja kita tempel. Hasilnya seperti ini. Lumayan bagus ya stiker cuttingnya. Lentur dan juga bisa ngepres di cat bodinya sehingga lebih kelihatan bagus lah. Nah kita juga beli emblem wingmark. Ini fungsinya ada pada hiasan ya, yaitu kita tempel di bagasi, di cover bagasi ini. Posisinya di sini standar kanan kiri di bagian tengah dari cover bagasinya. Harusnya saya beli yang warna hitam list emas ya, tapi karena nggak ada dan nyari stiker itu yang original susah, akhirnya kita beli untuk ini, kalau nggak salah untuk Supra X GTR ya, warna merah ini. Saya kurang tahu ya, yang jelas itu bukan bawaan CS1. Nah kita juga beli disc brake atau cakram untuk yang depan. Ini mirip sekali dengan Supra X 125 kode KPH ya, Supra X Old dan juga Supra X Batman. Dan ini presisi dan kompatibel, bisa kita pakai untuk Supra X 125 KPH Old, Batman, dan juga CS1 ini sama persis ya. Mereknya Sunstar kalau nggak salah. Dan juga kita beli beberapa part di IND. Saya nggak tahu itu pabrik dari mana, tapi dia penyuplai spare part sepeda motor ya. Kita beli beberapa spare part seperti ini nih, tutup reservoir radiator. Ini kita beli juga karet gourmet body untuk stok dan juga untuk pemasangan pengganti karet yang lama. Dan ini juga kita beli karet usus ya, atau biasa disebut karet usus yang ada di kaliper rem. Kita ganti juga yang baru. Dan ini platnya, plat untuk kaliper rem bagian depan. Selanjutnya kita juga beli spion CR7. Nanti bautnya akan saya ganti dengan baut stainless ya. Nah, bagian behel kita amplas halus dan juga kita poles, karena saya tidak suka kalau model cat suatu saat akan luntur, akhirnya kita poles aja. Bagian handle juga kita poles, kita lunturkan warna cat hitamnya. Seperti ini hasilnya. Dan kita juga beli beberapa part seperti ini, bagian rumah kopling ya. Kita ganti semua rumah koplingnya yang lama karena sudah terasa tidak enak, tidak presisi lagi. Dan ini yang saya beli untuk CB ya. Sebenarnya ini tidak bisa langsung kita gunakan, tapi kita harus custom dulu di tukang bubut. Tujuannya supaya presisi digunakan di Honda CS1, karena ini bukan bawaannya. Nah, kecuali kakinya ini baru bisa kompatibel dengan CS1, jadi kita tidak perlu custom lagi.
Tapi kalau untuk dudukannya itu harus di custom. Karet damper untuk roda. Ini plat kopling gesek. Kita ganti. Ini per klep, jadi kita ganti juga per yang lama menjadi per yang baru karena usia pemakaian ini ya, jadi harus kita ganti karena kita juga tidak bisa gunakan part-part yang sudah lama. Dan ini juga saya ganti juga, yaitu baut cover silinder bagian atas. Ini kompatibel dengan Honda Sonic 125 Thailand ya. Selanjutnya ada, nah ini rod clutch atau penahan dari lahar kopling yang ada di bagian rumah kopling. Kita ganti juga gear penahannya atau not penahannya maksud saya. Dan juga kita ganti rod penahannya juga. Karena yang lama sudah termakan usia, mungkin ada sedikit kausan di bagian logam karena bersentuhan langsung ya. Nah ini adalah laharnya, lahar di rumah kopling juga kita ganti agar lebih loncer lagi. Kita juga ganti rantai keteng ya, kodenya 14401. Itu kompatibel sama Vario 110 karbu. Ini kita ganti karet vakum Honda CS1 original, kodenya itu 16111 KWC 901. Kalau originalnya itu kita belum dapat per pengganjel dan juga belum dapat jarumnya ya, jadi harus kita pakai yang lama. Nah seperti inilah penampakannya. Ini sebenarnya kalau kita nggak ganti nggak masalah, kecuali kalau sudah ada kebocoran di bagian karetnya. Seandainya sudah bocor atau robek, itu wajib kita ganti karena tentu tarikan gas akan ngempos ya. Kita harus selalu mengecek bagian ini nih saat kita lagi bongkar karbu. Nah kita juga ganti rantai, maksud saya ganti lifter atau penahan rantai keteng karet tensioner. Kita nggak pakai yang original ya untuk ini ya, tapi ini kualitasnya lumayan bagus saya lihat, dan tebal dan juga lentur juga. Harganya sama ya dengan yang original ya, tapi ya ini saya rasa lumayan bagus kualitasnya. Kita juga ganti busi, namun ini hanya sementara karena nanti saya akan pakai busi iridium. Nah ini kita juga ganti kabel gas, kodenya KWC ya. Saya nggak tahu ini kompatibelnya pakai kabel gas motor apa, saya belum cek. Nah ini juga kita ganti karet penahan kopling, per kopling. Kita juga ganti disc brake bagian belakang juga. Ini kompatibel juga sama Suprex 125 ya, yang double disc, kode partnya sama. Jadi kita bisa beli untuk Suprex 125. Murah ya untuk kampas rem dan juga cakramnya itu kompatibel. Nggak terlalu mahal lah dibandingkan cakram motor jenis atau tipe lain. Kita juga ganti per kopling, kita ganti per koplingnya karena sudah kemakan usia. Saya rasa kualitas pegasnya udah menurun ya.
kodenya KPP, mirip sama Honda CB. Nah, ini juga kita ganti komstirnya karena sudah oblak dan kita tidak pakai model bola, tapi kita ganti yang lahar bambu. Ini kompatibel sama punya Grand. Yang saya beli ini bahkan untuk Grand ya, bukan kode part untuk CS1, tapi ini bisa diameternya sama. Supra juga bisa, mereknya Kawa. Ini lahar bambu, kualitasnya lumayan kok merek ini, jadi jangan takut kalau kurang bagus ya beli yang original saja, tapi kalau menurut saya itu udah cukup. Nah, kita juga ganti gear set, nggak tanggung-tanggung kita ganti RK karena yang originalnya harganya juga mahal ya, sama malah lebih mahal. Ini di bawah yang original dan kualitasnya saya rasa lebih bagus kalau menurut saya. Ini yang paket rantai Honda CS1, sudah satu set ya, gear depan, gear belakang, dan juga rantainya. Ini under 300 ya harganya, jadi masih terjangkau. Dibandingkan originalnya saya rasa saya lebih prefer ke yang ini karena desainnya juga lebih bagus ya dibandingkan yang bawaannya. Kita cek di sini kita dapat apa aja. Tadi stiker, dapat stiker. Kemudian kita juga dapat tadi gear depan, gear belakang, dan juga bagian rantainya ya dapat. Ini saya nggak usah tempel lah stikernya. Nah, ini gear depannya. Gear depannya ini ukuran berapa ya? Kayaknya ini gear depannya ukuran 14 nih kalau nggak salah. Ya benar, 14 mata ya. Ini nggak diecer kalau merek RK itu, jadi satu set dapat begini. Kalau SSS kan bisa kita beli gearnya aja atau rantainya aja. Kalau RK ini saya belum nemu ya yang ngecer, jadi harus belinya paket. Nah, ini bagian rantainya, berat rantainya 428 ya. Panjang rantainya ini 124 kalau nggak salah. Bagus ya kualitasnya RK. Dan ini made in Malaysia yang saya beli. Tertulis buatan Malaysia. Nah, ini gear belakangnya untuk CS1. Bagus, desainnya keren ya, simple, tapi tidak ada penahan rantai di bagian depan gearnya, jadi ya lumayan bahaya kalau rantainya lepas. Tapi karena adanya seperti ini ya udah kita beli aja RK. Proses pemanasan ya, jadi katanya lebih kuat gitu dibanding merek saingannya. Nah, seperti ini nih. Jumlah matanya saya belum cek ada berapa, mungkin nanti akan ada, kita bahas setelah pemasangan ya. Tapi saya rasa RK ini rantainya lumayan bagus, merek RK ini recommended lah. Harga juga terjangkau. Oke, sampai di sini dulu video kita. Nanti akan kita lanjut di part 6, yaitu kita tunggu part-part yang akan datang lagi dan juga sekaligus pemasangan semuanya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.